Bahkan luar biasa menghadapi Hungaria. Ini juga result yang membawa mereka ke babak playoff. Ini tim yang tentunya akan juga diperhitungkan. Apalagi pelatihnya si Dr. Gigi sempat di-link sama Indonesia juga. Ini juga menarik. Dan kita nantikan tentunya kiprah dari Portugal. Mungkin tanpa Cristiano di laga awal di World Cup 2026. Tetap menjadi tim yang sangat diperhitungkan. Dan menuju ke tim lainnya. Yang juga menjadi salah satu kandidat yang difavoritkan untuk bisa meraih titel juga akhirnya setelah absen begitu lama. Yaitu Inggris. Di bawah Thomas Tuchel tampil lebih pragmatis, lebih balance dan secara pertahanan sangat solid. 22 gol mereka masukkan tanpa kebobolan sepanjang persaingan di kualifikasi kali ini dan sudah dibuktikan lagi dengan kemenangan kemarin yang juga begitu penuh dengan kendali dan 2 gol dapat dicetak di momen yang krusial menuju akhir laga. Ini bukti bahwa Thomas Tuchel sudah melakukan sesuatu yang tepat dan benar, tapi masih ada juga beberapa pemain yang mungkin kesini justru memperlihatkan ketidakpuasannya sebagai pemain yang mungkin kehilangan menit bermain yang cukup lama, seperti Jude Bellingham misalnya, dan juga Phil Foden yang masih coba dimasukkan tapi juga belum terlalu konsisten untuk Inggris, Aldi. Ya kalau tadi Mas Heri bilang lihat dulu lawannya, ya, Inggris juga boleh dong lihat dulu lawannya gitu. Tapi 0 gol sih gila sih. Itu harus diakuin sih. Gua harus oke lah. Kayak belum pernah ada ya kualifikasi. Iya, this is the first time kan. Iya makanya. Waktu Euro juga Inggris kebobolan cuma di final doang kan. Iya. Tapi ya nggak juara kan? Nggak juara. Iya makanya. Jadi bukan menjadi hal yang kayak gimana banget. Cuman secara permainan gue belum nggak suka sama Inggrisnya Tuchel. Nggak jelas identitasnya. Tapi kalau ini bisa menjadi cara mereka menjadi juara, ya lo nggak apa-apa. Pada akhirnya lu udah pernah bermain semenarik itu, semenyerang itu, se-entertaining itu. Gagal 18, terus juga bermain lebih sedikit proaktif. Gagal di 20 juga, 2024 juga gagal. 2024. Iya. Nah ini yang penting mereka sekarang target juara. Mau main kayak gimana gitu. Dan gue bilang kalau secara roster bukan yang terbaik ya. Masih roster 2020 masih buat gue masih oke banget gitu. Sekarang gue belum 2002 lah yang terbaik. Nah, ya apalagi tambah 2002 makin bagus lagi. Tapi apakah itu yang menjadi kata kunci ya? Bukan roster terbaik tapi punya outcome hasil yang baik. Jadi Thomas Tuchel sepertinya dengan durasi kontrak yang sangat singkat ini jelas title yang dituju gitu kan, dan tidak dengan menggunakan pemain-pemain mega bintangnya, tapi justru kita lihat Elliot Anderson menjelma menjadi pemain yang sangat kunci, penampilannya mirip Zidane bahkan di lapangan tengah gitu kan, dengan form yang dia bawa dari Nottingham Forest. Kemudian juga bagaimana kita lihat sekarang ada Morgan Rogers yang justru punya menit bermain lebih banyak dari Jude Bellingham yang membuat ada reaksi seperti kemarin ada dari Morton, Bellingham dan di ada Morton Palace. Ada Morton juga luar biasa di pertahanan, pemain-pemain seperti Gehi sekarang tak tergantikan walaupun kemarin cedera ya. Jadi ini adalah keadaan yang menarik dengan tim yang mungkin para mega bintangnya justru ada di bench, tapi ada tim yang sudah dipersiapkan oleh Tuchel yang bisa tampil kolektif. Ini yang menjadi hal yang membedakan. Dan juga Tuchel kan pelatih elit ya. Dengan segala hormat kepada Southgate dalam mengambil keputusan di momen-momen krusial menghadapi Kroasia, sering terlambat. Kroasia menghadapi Prancis yang harusnya dipres total untuk menambah tekanan dan berupaya untuk mencari gol kemenangan, nggak terjadi gitu kan. Tapi Thomas Tuchel sepertinya punya kesempatan, punya kelebihan untuk mengambil keputusan yang lebih baik ketimbang Southgate di momen vital nanti menuju ke World Cup. Lagi di lawan, gue masih belum convince sama lawannya gitu, karena lagi-lagi Inggris bukan target lolos grup 16 besar, target mereka semifinal ke atas gitu loh. Saat menghadapi lawan yang emang contoh Spanyol, Prancis, Portugal. Selalu kendala ya. Di mana Inggris gitu loh. Oke, mereka terakhir final lawan Spanyol gitu kan. Kelihatan kan begitu menghadapi Spanyol tuh walaupun skornya 2-1 terakhir kalau nggak salah. Tapi ya kelihatan di atas lapangan Spanyol benar-benar yang jauh di atas Inggris gitu. Nah, apakah Tuchel menjadi pelatih yang bisa menjadi pembeda dengan materi tim yang buat gue lebih all round nih di Premier League-nya, nggak cuma ngambil dari tim top 5, top 6 doang gitu. Benar-benar sekarang dia tuh belusukan ke seluruh tim dari Premier League, bahkan tim yang lagi jelek ya Nottingham Forest pun. Bek kanannya ya. Kenapa? Iya bek kanannya kan. Iya, terus juga si tadi Elliot Anderson juga ada. Jadi buat gua kalau materi pemain Inggris dari tahun jebot juga bagus terus. Juara nggak gitu sih buat gua sih, dan gua masih belum convince sama itu. Kayaknya keputusan untuk mengganti Southgate ya akhirnya udah sampai batas di mana mereka tidak yakin pada itu keputusan Southgate di momen-momen krusial. Gue gregetan tiap nonton Inggris, terutama di beberapa pertandingan, di beberapa event terakhir ya, untuk ngeluarin bola dari
defense mereka menuju tengah aja butuh 6 menit tuh kayaknya Inggris tuh untuk keluarin bola, lama banget gitu untuk set up sebuah ball possession, possession play sampai ke sepertiga kedua, itu lama banget untuk ngalirin bola. Belum lagi masuk lagi ke sebelah terakhir, lama banget mereka untuk bisa ngeluarin bola gitu. Jarang banget memakai aksi direct gitu ya, yang justru menjadi kekuatan utama banyak pemain-pemain mereka. Ini kan kombinasi yang coba dilakukan oleh Tuchel. Kemarin di edisi Jumat, Rizal sempat paparin juga tuh, ketika Tuchel masuk ke PSG, ya itu menjadi jawaban. Ketika pertama kalinya mereka bisa sampai ke final, tapi akhirnya mereka kalah di situ. Lalu ketika datang ke Chelsea ya, langsung sampai ke final, juara juga Tuchel. Jadi memang ini pelatih yang bisa merepair something yang kurang sedikit nih dari sebuah tim gitu. Di PSG dia bisa melakukan itu, di Chelsea dia melakukan itu, dan kali ini di Inggris dia mencoba untuk melakukan itu gitu. Dari keputusan-keputusannya, ya kita melihat Inggris memang tidak secantik biasanya lah dari sisi gaya bermain gitu. Tapi efektif pilihan pemainnya, pilihan pergantiannya, dan selalu on point gitu. Selalu bisa, entah itu lo bisa nambah gas justru di sebuah pertandingan, atau lo bisa kill the game dengan tidak menambah gol tapi memastikan lawan tidak mencetak gol. Itu bisa dibuat seimbang oleh Tuchel. Yang gue senang dari Inggris sekarang justru the big guns-nya justru muncul dari bench. Itu kan justru bisa menjadi pembeda. Ketika lo sudah tampil rapi dengan materi pemain-pemain yang tadi kita sebutkan, bukan big profile players tapi can play as a team dengan begitu baik. Tinggal ketika momen-momen krusial dan akan pasti ditemui di Piala Dunia atau di Euro, lo akan menemui deadlock dan hal-hal krusial yang menjadi keputusan pelatih. Masuk Foden, masuk Bellingham, lo bayangin nggak? Justru pemain-pemain seperti ini yang masuk coming from the bench yang akan mengubah situasi. Nah, privilege ini yang sekarang dipunyai oleh Inggris, dan gue suka kalau akhirnya Inggris bisa mendapatkan apa yang udah mereka coba lakukan 2018 sampai semifinal. Siapa sih yang ngira mereka sampai semifinal? 2 kali Euro, siapa sih yang jagoin mereka? Final ya kecuali publiknya sendiri dan fansnya gitu ya. Tapi kan kalau kita bicara kualitas tim secara overall kan mereka sebetulnya ya masih kalah lah ya dari Prancis lah, dari Spanyol. Tapi somehow mereka bisa sampai final gitu, untuk bisa dikit lagi nih mereka untuk bisa menjadi juara. Nah, Tuchel menurut gua jawaban yang paling pas untuk bisa akhirnya mendeliver apa yang diinginkan oleh Jadi yakin Inggris. juara lu Inggris, Mas? Kalau gue sih enggak. Kalau lu muji banget Tuchel. Iya, gue muji Tuchel sebagai penerus apa yang nggak bisa dilakukan oleh Jadi Southgate. juara Inggris? Bisa kemungkinan Oh, gue juara. sih enggak. Pokoknya kalau dibilang 4 negara yang akan sampai semifinal, menurut gue Inggris, Argentina, Prancis, Spanyol. Itu 4 negara yang Portugal enggak? berat sih kayaknya. Portugal berat. Tergantung ya. Kalau ketemu Fans Messi, confirm. emang iya. Oke, untuk fans Three Lions ini momen yang luar biasa dengan rekor Spanyol fantastis di kualifikasi tanpa kebobolan, dan juga Harry Kane 400 club goals dengan 78 gol untuk Inggris, sudah melebihi rekor dari Pele sendiri. Legenda Brazil, untuk Brazil Seleção 77 gol, Harry Kane punya 78 dengan brace kemarin. Jadi memang harapannya begitu tinggi ada di tangan Thomas Tuchel meramu squad ini dengan mungkin big names yang akan masuk off the bench seperti Jude Bellingham dan juga Foden. Bellingham harus bisa mengetahui perannya lah di squad ini, dan tentunya Tuchel tahu betul dengan dia juga mengkritisi reaksi dari Jude Bellingham. Ini menjadi satu perjalanan menarik, nanti kita tunggu Inggris. Bikin malu Bellingham, ngapain coba begitu? Ini 84 diganti marah-marah, apa? Karena yang ganti Morgan Rogers yang sekarang memiliki posisi dari Jude Bellingham. Di Meksiko, di Amerika Serikat, dan juga di Kanada, peran dari Tuchel akan begitu penting bagi Three Pecat Lions lagi Inggris pelatihnya untuk bisa menjadi juara akhirnya. Dan terima kasih banyak untuk Roro Jonggrang yang sudah memberikan LED yang luar biasa di studio anyar kita yang terlihat begitu fresh dengan LED ini. Dan juga terima kasih kepada tentunya JM Team yang sudah menyaksikan DPI di hari Senin. Jangan lupa hari Rabu kita akan kembali lagi. Dan terima kasih juga untuk GeForce Aki Jagoan dari Indonesia. Jangan lupa saksikan klip DPI di channel YouTube Dewan Pundit Indonesia. Terima kasih banyak udah nonton kita bertiga, dan kita ketemu lagi tentunya di hari Rabu.